Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para subscriber PPTK Riyadul Amin Channel, dan semoga di mana saja kalian berada selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kembali kita ke program podcast di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin. Dan kali ini kita akan membahas tentang kaligrafi. Kalau kalian belum ada yang belum tahu tentang kaligrafi itu adalah menulis ayat-ayat Al-Quran dengan indah, dan ada tata caranya juga, ada kaidah, dan itu yang akan kita bahas dengan narasumber kita pada hari ini. Dan langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita, yaitu santriwati PPTK Riyadul Amin yang saat ini sedang menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin, dan juga mendalami atau mengasah bakatnya di bidang kaligrafi. Hari ini ada Aida Sari dan Khalifah. Assalamualaikum. Halo. Baik, silakan perkenalkan diri dulu nih ke subscriber kita. Mulai dari mana? Ayo, Aida dulu. Ya, silakan Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Nur Aida Sari, asal negara, umur 17 tahun, tanggal lahir 7 Februari 2009. Udah, alamat tadi udah ya? Udah, oke. Silakan Khalifah. Perkenalkan, nama ulun Nur Khalifah Hasanah, biasa dipanggil Khalifah atau Ipah. Tanggal lahir 21 April 2010. Alamat Rantau Maragasari. Berarti umur Khalifah berapa nih? Tahun ini 21 April ini 16. Oh, oke. Berarti beda setahun kalian lah. Iya. Oke. Nih, sebelum ke pembicaraan tentang kaligrafi, berapa tahun sih sudah di Pondok Pesantren Riyadul Amin nih, Aida Sari? Kalau ulun sekitar menjalani 3 tahun. Oh, jalan 3 tahun. Kalau Khalifah? Juli ini 4 tahun. Oh, Juli ini 4 tahun. Oke. Nah, dahulu tuh waktu mau masuk Pondok Riyadul Amin, kayak apa nih kisahnya awal-awal? Kita informasi ke subscriber kita dulu nih, ke penonton kita. Awal-awal masuk ke Riyadul Amin tuh kayak apa kisahnya? Tahu dari mana mungkin? Atau disuruh orang tua kah masuk pondok, atau kayak apalah kisahnya gitu yang jadi masuk Pondok Riyadul Amin? Dari Alifah nih dulu pulang, tadi sudah Aida Sari dahulu. Soalnya ulun masuk pondok tahfiz tuh ke anak seorang, tapi ditawari juga. Awal-awal tuh kayak anak masuk pondok kah kayak itu, ulun masih bingung tuh. Tamat SD berarti Khalifah itu lah. Tamat SD. Tapi untuk hendaknya langsung kayak tahfiz, kada tahu juga tuh pikiran hendak tahfiz. Awalnya berarti sudah tahu bahwa tahfiz itu menghafal Al-Quran. Gitu. Oh, oke. Terus tuh ya ditawari hendak mondok ya, diberi pilihan 3 tuh pondoknya. ya. Hendak mondok di Jawa aja. Berarti langsung keluar daerah penawarannya nih. Jawa, Banjar lah, kandangan sini. Oh, berarti sudah ada dalam les kandangannya lah. Sudah ada masuk. Iya, dalam daftar. Artinya penawaran dari orang tua. Dari Acel. Oh, oke. Acel itu kakak oleh mama kah? Abah. Ading abah. Oh, ading abah. Oke. Terus? Misal ditawari ke Jawa, ya Sidin misalnya hendak ke Jawa kan ada papa juga aja. Tapi ya mama tuh misalnya ke Jawa tuh kayak jauh benar, apalagi pun hanya lulus SD. Iya. Jadi Khalifah anak keberapa? anak kedua. Dua bersaudara. Oh, 2 bersaudara aja. Mungkin karena bibinian juga ya. Bibinian hanya langsung ke Jawa, apalagi hanya tamat SD masih halus. Saurangan juga jatanya. Iya, kejauhan. Terus
Terus dia pilihannya tuh yang kedua tuh Berarti ke Banjar dan ke Kandangan, tinggal dua lagi. Kandangan. Awalnya ulun milih ke Banjar. Sudah tuh melihat pondoknya ke Banjar. Ya. Sudah berpandiran. Sudah ada tanggal tesnya. Sudah hendak tes nih. Sebelum tes tuh ulun ada dibawa kemana yuk? Intinya kanu guru lah. Kita Konsultasi lah istilahnya. baik Hajaka pondoknya itu. Iya. Habis itu jadi sekalinya pondok di Banjar situ tuh ada kawasan Wahabi ya. Oh, oke. Kawasan Wahabi. Ya ada terindikasi kayak itulah ya lah. Jadinya sebelum tes tuh kada jadi gitu. Jadinya ya Kandangan. Pilihan terakhirnya ke Kandangan di Riyadul Amin. Oke. Nah, tahu Riyadul Amin tuh Bang? Kada tahu aja lo cari. Oh, jadi Acil tadi yang mencarikan entah pondoknya dapat di Facebook atau di IG. Oke. Jadilah akhirnya pilihannya ke Riyadul Amin. Oke, kalau Aida Sari nih, apa kisahnya? Kalau ulun dasar anak mondok tapi kada tahu mondok apa gitu. Mondok aja. Kada Asalnya mondoknya di Barabai sama. Terus pas 2 tahun pengasuhnya meninggal gitu. Jadinya langsung pindah ke sini. Berarti yang di Barabai itu pondok tahfiz juga. Iya. Berarti itu tamat SD kah Aida? Tamat SD masuk ke pondok tahfiz di Barabai. Iya. 2 tahun kemudian sekalinya pimpinan pondok di sana meninggal. Terus pindah ke sini. Nah, di sini tuh Riyadul Amin tuh Aida Sari atau orang tuanya tahu dari mana? Tahu dari kawannya Abah. Oh, berarti ada info dari orang lain juga. Akhirnya jadilah masuk ke sini. Riyadul Amin, pindah ke Riyadul Amin. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang tema yang akan kita bahas hari ini, itu kaligrafi. Nih Khalifah dan Aida Sari ini apa sih jadi tertarik dengan kaligrafi? Kaligrafi tadi itu kan menulis, ya kalau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan indah, dengan bagus. Sama halnya dengan tilawah. Kalau tilawah kan membaguskan ayat Al-Quran dengan suara. Kalau kaligrafi menulis ayat Al-Quran dengan indah dan bagus. Nah, menurut versi kalian masing-masing tuh kenapa awalnya jadi di sini tuh ya teman-teman subscriber semua ada pelajaran tambahan atau pengembangan bakat yaitu kaligrafi, salah satunya kaligrafi. Nah, mereka berdua ini memilih belajar kaligrafi, mendalami kaligrafi. Kalau Khalifah kenapa nih jadi tertarik dengan kaligrafi? Karena jujur kan kada tapi ada bakat di bidang suara. Betul. Tapi misalnya tulis menulis tuh lebih temahir lah. Berarti memang senang melukis mungkin ya, mewarna. Dari SD tuh ibaratnya tuh sudah dasar rajin mewarna. Memang bakatnya tuh emang ada di situ. Jadi karena di sini ada kaligrafi, akhirnya lebih dikembangkan ke kaligrafi. Kalau Aida Sari? Kalau ulun sama juga kayak Khalifah. Cuman lebih suka menulis juga. Daripada karena mungkin nih kedengaran kan teman-teman, mereka suaranya aja pada senyaring ibu nih. Jadi kan bakatnya tuh memang di tilawah kurang, di yang suara kurang, seperti Syarhil mungkin ya, kalau kadang karena bakatnya ada di situ. Dan memang hobinya sukanya menulis. Nah, kalau Khalifah nih cabang kaligrafi, cabang kontemporer. Kalau Aida Sari naskah. Oke. Di kaligrafi itu teman-teman, terutama di cabang MTQ untuk kaligrafi itu ada 4 ya. Ada 4 cabang. Pertama ada naskah tadi. Ayo kita sambil edukasi teman-teman subscriber kita nih. Kaligrafi itu ada 4 kan. Nah, kalau naskah? Ada naskah. Naskah tuh yang kayak apa? Lebih ke tinta. Menulis Al-Qurannya pakai tinta. Alat-alatnya apa gitu? Handam. Kalau Aida Sari kan naskah nih. Handam, tinta. Handam itu, handam tuh kayak apa bentuknya? Bisa dijelaskan nih?
Terbuat dari apa sih khandam tuh? Apa? Bambu apa? Bambu. Bambu tuh bahasa Banjarnya apa ya? Paring. Paring. Nah, paring yang di apa? Dibentuk kayak diraut. Iya, diraut, dibentuk panjang kayak semacam Kayak pensil. pensil, iya. Yang di ujungnya ada runcing, nyala, curing, jadi kita orang Banjar tuh. Nah, habis itu kemudian tintanya tinta Hitam bisa. Yang Maksud ibu mereknya atau jenis tintanya tinta apa itu? Tinta Cina kah? Tinta Cina. apa? Cina. Tinta Cina ya namanya. Terus cuman kalau naskah cuma 2 itu aja ya lah. Dan sisanya ya tentu saja belajar kaidah penulisan kaligrafi, bagaimana dari huruf A sampai dari huruf alif sampai ya. Huruf ya. Oke. Kemudian yang kedua ada mushaf. Nah, namanya kaligrafi mushaf. Kalau mushaf tuh apa? Mushaf itu ada pakai tinta juga, terus handam. Pakai handam juga. Tapi tambahannya ada cat kayak kuas, ada cat, ada kuas, ya. Semacam kayak melukis tapi bukan melukis ya kalau. Jadi kalau mushaf itu apa namanya? Ada hiasan kayak bunga-bunga, kemudian apa lagi hiasannya selain bunga-bunga? Ukiran-ukiran bentuknya, ukiran-ukiran ya, ornamen-ornamen. Dan dia pakai cat. Catnya maksudnya sama dengan khat yang pakai cat yang lain lah. Sama, oke. Tapi dia lebih kecil ukurannya daripada yang khat yang ada lagi kan yang cabang berikutnya. Kemudian itu yang kedua, kemudian yang ketiga ada dekorasi ya, khat dekorasi. Nah, kalau dekorasi itu menggunakan cat juga tadi. Tinta juga. Handam juga lah. Pakai handam juga. Kemudian apa yang namanya alasnya dia pakai triplek. Nah, pakai triplek. Kalau yang mushaf tadi teman-teman dia memakai karton, ya karton besar yang putih ya. Kalau yang dekorasi, khat dekorasi itu menggunakan triplek alasnya. Yang dilukis itu di triplek. Dengan cat juga itu lebih besar ukurannya daripada yang mushaf. Kemudian yang terakhir ada khat kontemporer namanya. Nah, kalau khat kontemporer itu menggunakan cat, kanvas. Nah, alasnya adalah kanvas. Itu bedanya antara mushaf bukan yang cat, pakai cat yang apa tadi? Dekor. Iya, mushaf, dekor dan kontemporer. Kalau mushaf pakai karton, kalau dekorasi pakai triplek, kalau kontemporer pakai kanvas. Seperti orang melukis, kontemporer itu melukis pada yang umum. Iya, kontemporer itu teman-teman khatnya di atas kanvas dengan menggunakan cat, kuas dan segala macam. Dan dia bentuknya lukisan. Ya, bentuknya lukisan. Tidak menggunakan kaidah seperti mushaf dan dekorasi. Jadi huruf-huruf Al-Quran itu dibentuk seperti lukisan, seperti misalnya seperti pohon. Macam-macam. Tergantung imajinasi pelukisnya. Tergantung tema ayatnya. Iya, tergantung tema ayatnya yang digunakan dalam penulisan kontemporer tadi. Oke. Nah, itu sedikit informasi untuk khat, cabang khat yang dilombakan di MTQ. Sekarang ada yang terbaru nih ya, Kak. Khat digital. Nah, itu menggunakan iPad, teman-teman. Jadi bukan lagi di kanvas, bukan lagi di triplek atau di karton, tapi menggunakan iPad sebagai objeknya. Nah, pengalaman MTQ pulanglah di cabang kaligrafi nih. Kita teman-teman subscriber kita hendak tahu nih Khalifah dan Aida Sari itu prestasinya di bidang kaligrafi. Oke, Aida Sari pulang ibu dulu nih. Aida Sari prestasinya dan pengalamannya di bidang kaligrafi di MTQ. Cerita dulu. Pertama kali membuat MTQ cabang kaligrafi tahun berapa? Tahun 2024 ya. 2024. MTQ di mana tuh? MTQ di Padang Batung. Oh, yang akhir 2024 berarti? Iya. 2024, 2 tahun yang lalu teman-teman.
Belum 2 tahun ya, nah, setahun lebih. Nah, itu pertama kali ikut MTQ tidak? Pertama. Langsung ikut cabang kaligrafi, cabang Naskah. Terus? Awalnya banyak bingung sih ulun. Kenapa bingung? Karena masih awal juga. Hanya belajar ya Allah. Iya, masih. Terus? Karena masih awal-awal belum rezeki lagi. Iya. Ya, waktu itu mau wakil kecamatan mana Aida? Kecamatan Angkinang. Oh, Angkinang. Oke. Nah, terus? Habis itu tahun berikutnya ikut di Kandangan. Ini yang baru aja ya lah, yang 2025. hanya aja di akhir 2025 tadi ikut lagi cabang naskah di mewakili kecamatan mana? Kecamatan Loksado. Loksado. Pindah kecamatan teman-teman, sampai di Angkinang pindah ke Loksado. Tapi tetap kaligrafi cabang naskah juga dan alhamdulillahnya kemarin masuk harapan 1. Iya, alhamdulillah. Nah, kali kedua Aida Sari ikut MTQ kaligrafi cabang naskah, alhamdulillah masuk harapan 1. Nah, itu teman-teman bukan sesuatu yang instan, bukan yang cepat, tapi belajarnya setahunan ya kalau harus tiap. Di sini kan ada dua kali seminggu lah istilahnya ya kalau belajar kaligrafi itu. Jadi harus terus belajar menulis, apanya aja sih, semuanya, semua bidang ilmu harus banyak latihan, ada usahanya, dan jangan lupa berdoa, itu udah pasti ya Allah. Nah, kemudian Khalifah nih. Pertama kali ikut kaligrafi itu di Simpor tahun 2024. Berarti awal. Iya. Mau mewakili Angkinang. Oh, Angkinang juga. Sama berarti ini sama-sama 4 Angkinang pemulaan ya Allah. Terus 4 lagi di Padang Betong. Akhir 2024 pulang. Mewakili Simpor. Pindah kecamatan. Di Kandangan ini 4 pulang mewakili Nah, Simpor. yang itu tadi yang 2 kali itu, nah prestasinya kayak apa? Pertama kali itu masuk juara 3. Yang di Simpor tadi awal 2024 berapa? Juara 3. Juara 3. Pertama kali. Terus? Padang Betong naik alhamdulillah juara 2. Juara 2. Terus? Tapi yang di Kandangan ini menurun. Jadi harapan 1. Kira-kira kenapa ya? Mungkin juga karena lawan-lawannya lebih ditambah kayaknya. Iya, lebih apa ya? Lebih lebih harat gitu. Karena mungkin latihannya lebih lagi, jadi persaingannya lebih ketat. Lawan di Kandangan ini agak kurang semangat latihannya. Kenapa? Ada tahu menurun semangatnya. Oh, menurun semangatnya. Berarti nih MTQ berikutnya nih harus dinaikin lagi semangatnya. Berarti yang 2 terbukti ya kalau semangatnya menaik, artinya latihannya lebih memang ada hasilnya. Jadi Khalifah ini cabang kontemporer tadi. Nah, mereka ini berdua beda teman-teman cabang khatnya. Satu cabang khat naskah, kemudian yang satunya lagi cabang kontemporer. MTQ itu menyenangkan lah. MTQ-nya dulu, bukan cabang kaligrafinya. MTQ-nya dulu. MTQ-nya menyenangkan. MTQ menyenangkan. Keluar pondok. Iya, berarti langsung aja deh kisah cerita menyenangkannya apa dari MTQ. MTQ-nya dulu, bukan lomba kaligrafinya. Karena kalau keluar pondok. Iya, terus main HP. Itu yang menyenangkannya. Ada lagi? Rame bakawanan. Pastinya dapat ilmu tadi. Melihat orang tuh kayak makin terinspirasi. Kita spesifiknya ke kaligrafi lah. Berarti kan karena kalian ini cabangnya yang diumpati kan cabang kaligrafi, otomatis kan ilmunya yang didapat di MTQ itu cabang kaligrafi. Iya, yang diajarkan di pondok itu sudah ilmu, kemudian keluar melihat orang di luar, lawan-lawan yang lain, peserta dari kecamatan lain. Kemudian ya itu berarti nambah ilmu lagi di MTQ cabang kaligrafi. Kalau yang ada menyenangkannya MTQ adalah kami aja berarti lebih banyak menyenangkannya daripada ada menyenangkan. Nah, ini kali kesekian teman-teman membuktikan bahwa MTQ itu sebenarnya menyenangkan dan MTQ itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya.
ya. Karena yang kita kejar di MTQ tentu saja adalah ilmu Al-Qur'annya, bukan bersenang-senangnya, itu bonus. Ya, kayak keluar pondok tadi, kawam pakai HP tadi, itu hanya bonus dari pengalaman MTQ. Mau cabang apa aja ya kalau ada cabang tilawah semalam, ada cabang tahfiz, ada kemudian syarhil, dan sekarang kaligrafi. Semuanya sama jawabannya rata-rata nih, menyenangkan dan banyak manfaat dari MTQ. Oke. Kemudian menghafal. Tadi berapa tahun? Aida Sari jalan 3 tahun. Kalau Khalifah jalan 4 tahun, hampir 4 tahun. Nah, berarti sekarang Aida Sari hafalannya berapa? OTW berapa? Atau udah berapa? Berapa ya? Berarti udah 2 kali sertifikat bootcamp kah? Iya. Berarti 10 juz lebih. Di atas sedikit. Nah, di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin ini teman-teman ada namanya sertifikat bootcamp. Itu bisa diraih atau dicapai oleh anak-anak santri per 6 bulan sekali dengan hafalan 5 juz 1 kali sertifikat itu. Nah, kalau Aida Sari tadi udah 2 kali mengambil sertifikat bootcamp. Nah, jadi dia udah 10 juz lebih hafalannya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau Khalifah berapa kali sertifikat bootcamp dah? 1 kali tapi yang kalau Aida Sari per 5 juz, 5 juz sekali. Kalau semalam yang mengambil sertifikat berapa? 5 juz juga. 5 juz juga, tapi sekarang hafalannya udah naik 19. Oh, berarti sertifikat bootcamp yang 5 juz kedua belum diambil, tapi langsung lompat mungkin nih kayak Khalifah mau lompat langsung ke 15 lah. 20 langsung. Oke. Insyaallah. Doakan ya teman-teman semua, mereka berdua ini terus bisa mengambil sertifikat bootcamp. Walaupun tidak setiap tahun, tapi boleh lompat, tapi dikali 5 juz langsung. Nah, menghafal Quran itu susah, senang, pasti ada. Kalau yang senangnya dulu kita bahas senangnya dulu, menghafal Quran. Aida. Yang menyenangkan dari menghafal Quran, jadi Aida tuh kan dari tempat SD tadi ke pondok menghafal Quran. Nah, pasti dari yang pondok sana dulu sampai ke sini menyenangkannya apa dari menghafal Quran? Ya, yang pastinya karena ingin menjaga ayat-ayat Allah itu pasti. Nah, terus apa lagi? Jadi hendak menghafal Quran tuh pasti ada sesuatu yang ini kan, yang mendorong kan selain orang tua. Nah, dari yang 3 tahun menghafal nih, apa aja yang menyenangkan terutama di Pondok Riyadul Amin dulu hafal Quran? Kalau Khalifah menyenangkan dari menghafal Quran apa? Menyenangkan karena zaman haji sih ngaji kan, saya langsung melihat Quran kayak berarti memang ada beban ya, langsung memang hendak menghafal Quran, jadi ya menyenangkan. Dasar niat awalnya hendak menghafal. Suka dukanya, kalau kita balik pertanyaannya, suka duka menghafal Quran. Kalau yang sukanya tadi sudah itu karena memang ya menyenangkan terus lah menghafal Quran. Kalau dukanya menghafal Quran ada. Dukanya kadang sakitnya tuh hafalan yang hilang, atau ada yang kurangnya murajaah itu kan jadinya hafalan itu menurun lah. Iya, Aida Sari kurang lebih juga. Pasti ada ya kalau saat-saatnya nggak itu, karena memang menghafal Quran itu harus terus murajaah. Mau apapun keadaannya, ibaratnya tuh harus tetap murajaah. Iya, wajibnya tuh orang menghafal Quran kalau sudah hafal berarti harus tetap murajaah. Oke. Apa lagi ya? Tadi kita udah bahas masalah MTQ, tentang kaligrafi, kemudian sudah membahas tentang pengalaman menghafal. Nah, kalau tipsnya untuk teman-teman subscriber kita yang hendak belajar kaligrafi apa nih? Apa dulu yang harus disiapkan? Semangatnya dari diri sendiri. Harus kemauan. Niat dulu lah. Ya. Niatnya hendak jadi khatat
khatatah. Sebutannya untuk kaligrafi ini orangnya teman-teman adalah khatat. Kalau lelakian itu khatat, kalau bibinian itu khatatah. Oke. Nah, kalau jadi anak ini khatatah tadi apa dulu selain itu niat dulu. Pertama niat, itu apa lagi? Itu alatnya. Iya pasti ya itu alatnya harus didukung dengan alat karena kaligrafi itu ada alatnya. Atau bergurunya. Berarti harus berguru loh ahlinya, yang ahli kaligrafi. Zamannya tuh ada gurunya Pak yang mau ajarin langsung, misalnya kayak melihat di Kaidah. tutorial mungkin atau di buku-buku kaidah itu mungkin kurang gitu, mungkin kayak penulisannya kan bingung. Iya. Mulai Caranya apa? Lebih Memegang handem kayak apa, menggunakan cat atau tinta kayak apa. Jadi lebih baik berguru yang berhadapan, jangan sekedar tutorial di YouTube atau di sosial media yang lain. Nah, harus berguru. Apalagi? Itu aja sih. Iya, yang pasti itu dulu ya. Kalau 3 macam itu, pertama niat, kemudian apa tadi alatnya disediakan, kemudian berguru, dan pada akhirnya harus rajin latihan. Kalau sudah yang tiga macam tadi itu sudah ada, tapi orangnya kada rajin, kada betah gawi. Jadi harus yang paling penting itu adalah rajin berlatih, rajin belajar ya. Apapun itu yang hendak dipelajari. Oke, ada lagi nih. Kalau pesannya nih, tadi kan itu tipsnya. Kalau pesannya Pang, ada kan nih kesan kawan-kawan subscriber kita yang hendak jadi khatatah mungkin. Langsung bersambung aja berdua, saling menyambung. Pesannya bisa. Pesannya tetap sering berlatih. Berlatih. Terus berguru tadi, berlatih juga rajin, jangan lupa berdoa. Ya. Oke, ada lagi nih? Sudah, itu aja. Baik, terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini. Ada Khalifah dan juga Aida Sari yang telah berbagi pengalamannya, baik itu pengalaman menghafal di Pondok Pesantren Riyadul Amin dan juga pengalamannya mengembangkan bakat kaligrafinya, mengikuti MTQ cabang kaligrafi. Oke teman-teman, kalau podcast kali ini bermanfaat untuk kalian semua, silakan diambil ilmunya dan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari atau di keseharian kalian semua yang bisa dipraktekkan. Kalau ada salah kata baik dari dialog kami, pembicaraan kami atau tutur kata kami, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya dengan pembahasan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.